Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama saya Pak Nasir. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini: 1. Siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. 3. Siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. 4. Siswa dapat mengetahui makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal benda. Apakah kalian masih ingat apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda dibagi menjadi dua: benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati contohnya ember, kertas, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, apakah kalian tahu ember itu terbuat dari apa? Ya, plastik. Selain ember, benda apa saja yang terbuat dari plastik? Seperti gayung, payung, sendok, dan banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Apakah di sekitar kalian terdapat tisu, kardus, dan koran? Kira-kira semua benda itu terbuat dari apa ya? Ya, kertas. Tahukah kalian kalau kertas itu terbuat dari kayu? Untuk lebih jelasnya, sekarang anak-anak konsentrasi. Simaklah proses pembuatan kertas yang akan Bapak bacakan. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas. Proses selanjutnya, bubur kertas diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, kalian sudah tahu kan, bahan dasar kertas adalah kayu. Sedangkan kayu berasal dari pohon. Pohon yang biasa digunakan sebagai bahan dasar kertas adalah: yang pertama, pohon pinus. Yang kedua, pohon akasia. Yang ketiga, pohon jati. Dari ketiga pohon ini, pohon manakah yang paling tinggi? Dan bagaimana cara untuk mengukur tinggi satu pohon? Pasti kalian kesulitan menjawabnya, bukan? Karena ketiganya terlihat mempunyai ukuran yang sama. Anak-anak, jika kita ingin mengukur tinggi sebuah pohon, kita harus menggunakan yang namanya alat ukur. Alat ukur untuk mengukur tinggi dan panjang benda bermacam-macam. Kalian sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya, bukan? Nah, anak-anak, sekarang kita coba bersama-sama menyebutkan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut ini dan sebutkan satuan panjangnya.
Yang pertama, benda yang diukur tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter. Kedua, benda yang diukur panjang halaman sekolah. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran roll besar. Satuan panjang yang digunakan adalah meter. Yang ketiga, benda yang diukur tinggi pohon beringin. Jenis alat ukur yang digunakan adalah Haga altimeter. Satuan panjang yang digunakan adalah meter. Setelah kita latihan bersama tadi, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian tahu kalau di dalam Pancasila terdapat lambang berbentuk pohon? Pohon apakah itu? Pohon beringin. Terdapat pada sila keberapakah itu? Ketiga. Bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Dalam kegiatan sehari-hari, kita harus bersatu karena pekerjaan dapat menjadi ringan dan cepat selesai. Selain itu, dapat mempererat tali persaudaraan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa beribadah dan bantu orang tua. Sampai jumpa.